Ya, oke ya. Selamat pagi kelas TENS. Ya, shalom ya. Tuhan berkati ya. Kita ketemu lagi di pelajaran fisika. Kita sekarang berada di channelnya apa? Link Smart Open Teja. Ya, hari ini kita akan masuk di bab ke-9, yaitu tentang fenomena kuantum ya. Tentang fenomena kuantum. Kalian sudah baca semua di rumah? Yo, disuruh baca, nggak baca dikit ya. Apa yang kamu temukan di dalam membaca itu? Ya, ini berikutnya. Bentar ya. Nah, ini peta konsepnya ya. Ini ada semua di buku cetak ya tentang dualisme cahaya. Dualisme cahaya itu adalah cahaya dianggap sebagai partikel dan juga cahaya dianggap sebagai gelombang. Kalau cahaya sebagai gelombang kita udah pelajari semuanya. Nah, di sifat cahaya sebagai partikel ya, itu nanti kita akan belajar tentang radiasi benda hitam, kemudian ini ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini nanti masuk di mekanika kuantumnya ya. Efek Compton juga sama. Kemudian ada difraksi elektron ya. Nah, untuk di bagian radiasi benda hitam itu nanti ada yang namanya tetapan Stefan Boltzmann dan ada pergeseran Wien. Itu kita pelajari nanti di bab berikutnya itu ya, di bab berikutnya. Oke. Nah, ini peta konsep tentang dualisme cahaya ya. Nah, ini nanti efek fotolistrik kita akan masuk di dalam teori kuantum tentang Planck ya, kemudian teori kuantumnya Einstein. Nah, selanjutnya ini masuk di dalam hipotesisnya de Broglie ya, difraksi elektron dan juga teori atom teori kuantumnya Einstein itu masuk di sini. Oke, itu tentang penta konsepnya. Nah, ini di radiasi benda hitam. Kita langsung belajar di sini. Nah, di radiasi benda hitam itu radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda sebagai akibat suhunya itu disebut dengan radiasi panas atau radiasi termal. Benda hitam itu adalah benda yang permukaannya menyerap semua radiasi yang datang, itu yang hitam sempurna. Nah, di sini ada koefisiennya ya, ada koefisien daripada suatu benda itu namanya E ya. Kalau hitam pekat sempurna itu E-nya sama dengan 1. Tetapi kalau dia di antara putih dengan hitam itu berarti E-nya kurang daripada 1 ya. Jadi kalau hitam sempurna itu berarti E-nya sama dengan 1, tetapi kalau putih mengkilat, jadi dia memantulkan seluruh cahaya yang datang ke permukaan, berarti E-nya sama dengan 0 ya. Itu berarti memantulkan seluruhnya. Nah, ini kalian bisa membuat sebuah kotak nih ya. Sebuah kotak kemudian dalam dilapisi sesuatu ya. Nah, kemudian di sini diberi lubang, lalu kita biarkan dia kena cahaya ya. Sebaiknya pakai cahaya matahari sih ya. Nanti kita akan melihat bahwa di dalamnya itu kita bisa menggunakan di sini kertasnya pakai kertas foto itu akan lebih bagus ya. Atau plat film juga bisa. Ya. Jadi ini. Nanti kalian bisa membuat kotak hitamnya ini ya, membuat kotaknya. Kalau mau coba ya pakai kotak biasa. Nah, sekarang ini ada hukum Stefan Boltzmann ya. Hukum Stefan Boltzmann itu tentang teorema Kirchhoff di sini itu RF ya, itu sama dengan J ya. Itu dalam F dan juga T ya. F-nya itu frekuensi, T-nya itu harusnya periode di sini ya. Nah, Joseph Stefan ini mendapatkan suatu eksperimen bahwa total persatuan luas, daya itu apa daya? P ya, P. V per T ya. Persatuan luas berarti apa? Per A ya. Daya persatuan luas. Nah. Daya persatuan luas itu apa? Daya itu P ya. Ya ini. Harusnya udah masuk nih. Nah. Ya, ini daya ya. Daya total, daya itu adalah P. Persatuan luas, luas itu adalah A. Berarti P per A. Ya, P per A yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda panas. Itu disebut dengan I ya. I itu adalah intensitas radiasi total. Berarti ini I sama saja dengan P dibagi dengan A. Adalah sebanding dengan
pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Jadi pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Ini nanti dirumuskan untuk benda hitam itu ada E, to, T pangkat 4. Nah ini adalah koefisiennya ya, koefisien. Kemudian yang ini adalah tetapan Stefan Boltzmann. Nah untuk E itu nilainya itu dari 0 sampai dengan 1. Jadi untuk 1 ini berarti hitam sempurna. Hitam ya. Hitam sempurna. Hitam sempurna. Kalau 0 berarti dia putih sempurna. Jadi dia memantulkan secara keseluruhan. Itu ya. Nanti di bagian berikutnya ada itu. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Nah, ini rumusannya tadi ya. I total ya itu sama dengan E to T pangkat 4 ya. Nah, kalau cari P saja berarti A-nya naik ke sini. Berarti P sama dengan E to A T pangkat 4 ya. A-nya tinggal naik. A-nya itu tentunya dalam apa? Dalam meter persegi. Suhu T di sini berarti sama dengan suhu mutlak ya. Jadi bukan periode tadi ya, suhu mutlak. T besar itu suhu mutlak. Berarti suhu mutlak dalam apa? T besar. T besar, T besar, T besar dalam apa? T besar. T itu dalam Kelvin, ya oke ya. Bukan dalam Celcius. Kalau dalam derajat Celcius, jadi misalnya kalau 27 derajat Celcius, maka T-nya kita buat dalam Kelvin, makanya sama dengan berapa? 27 ditambah dengan 273, ini dalam Kelvin ya. Berarti sama dengan 300 Kelvin. Jadi ingat ya, 300 Kelvin ya. Jadi misalnya aja ya, misalnya saja ada sebuah benda ya, ini dengan ukuran misalnya di sini adalah 20 cm kali 25 cm, kemudian dengan E misalnya sama dengan 0,6 pada suhu misalnya 27 derajat Celcius ya, 27 derajat Celcius, lalu ditanyakan berapakah intensitasnya atau sama dengan I-nya. I berarti sama dengan apa ini? P dibagi dengan A, ini berarti sama dengan E to T pangkat 4. Nanti kamu masukkan. To itu adalah tetapan Stefan Boltzmann ya. Tetapan Stefan Boltzmann, coba kamu cari di buku cetak. Siapa yang udah baca bagian tetapan Stefan Boltzmann? To itu sama dengan berapa? Berapa? 5,67 kali 10 pangkat berapa? Kali 10 pangkat min 8. Satuannya kira-kira apa? Dalam apa? Satuannya ada toh? Dalam apa? Pasti per Kelvin pangkat 4 itu ya. Oke, satuannya apa? Ini P itu kan dalam daya watt ya, watt ya. Berarti ada dalam watt. Ini A itu kan meter persegi. Berarti meter persegi. E itu kan tanpa satuan. Berarti per Kelvin pangkat 4. Jadi nanti kamu tinggal masukkan tuh. E-nya sama dengan berapa di sini? 0,6 ya, 0,6. Kalau gitu maka I-nya ya kita tulis di sini aja nggak apa-apa ya. Berarti sama dengan berapa? 6 per 10. Jangan bikin 0,6 supaya kamu nggak pusing ya. Dikalikan to-nya berarti berapa? 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya, watt itu W ya. Meter pangkat 2 per Kelvin pangkat 4, lalu kita kalikan dengan 300 Kelvin, ini kita pangkatkan dengan 4 ya. Nanti kamu hitung tuh. Nah, ini 10 dengan 10 pangkat min 8. Naik di sini berarti jadi 10 pangkat min 9. 6 kali 7 berapa? 42. 4 simpen ya. 6 kali 6 36 berarti jadi 40. Simpan 4 lagi. 6 kali 5 30 ya. Oke, tambah simpanan berapa tadi? 4. Berarti 34. Berapa angka di belakang koma? 2. Ini kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 9. Dikalikan dengan 3 pangkat 4 itu berapa? 81 ya. Ya, 81. Lalu 100 pangkat 4 berarti 10 pangkat 8 ya. Ini berarti sama dengan apa? Hasilnya nanti akan dalam watt per meter pangkat 2 ya. Watt per meter pangkat 2. Nah, ini kan kamu bisa coret nih. Ini dengan ini kamu bisa coret. Berarti jadi 10 pangkat min 1 ya. Atau sama dengan 3
Ya ini terpencet ini. Ada yang terpencet tadi. Nakalnya. Dan. Oops. Ya, oke. Ya, ini enaknya kalau kita nulis pakai ini. Bisa dihapus-hapus. Oke. Nah, ini kan I yang dicari ya. I yang dicari artinya masih per A ya. Nanti kalau misalnya berapakah daya yang dicari ya, kamu tinggal kali lagi aja ya. Ini berarti 3,402 kita kalikan dengan 81 ya, kali 81. Dalam watt per meter persegi. Jadi kalau misalnya ditanyakan P, nanti kamu tinggal kalikan sama dengan apa? I dikalikan dengan A. Nah, A-nya di sini ini kan ukurannya berapa? 20 cm kali 25 kan? Maka A-nya sama dengan berapa? 20 kali 25, satuannya cm pangkat 2, berarti sama dengan 500 kali 10 pangkat berapa? Minus 4 meter pangkat 2, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 ya. Oke, seperti itu ya. Nanti kamu kerja sendiri ya, bisa kan? Tinggal kali-kali kok ya, gampang sekali, so easy gitu ya. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya ya. Ya, ini kita bicara tentang pergeseran wind ya. Di dalam pergeseran wind ini ya. Nah, ini grafik yang ditunjukkan itu berdasarkan panjang gelombangnya di sini, lalu di sini adalah intensitas persatuan waktunya ya. Persatuan panjang, bukan persatuan waktu. Intensitas persatuan panjang gelombang. Jadi I per lambda ini ya, persatuan panjang gelombang. Nah, di sini ini panjang gelombangnya itu dalam mikrometer. Nah, pada suhu 200 bentuk grafiknya seperti ini, kemudian di suhu 2000 ini 2000 ya, yang kemudian ini suhu 3000, lalu ini adalah suhu 4000. Nah, ini Wien yang melakukan percobaan ini ya. Nah, ini lambda maksimum itu ditempatkan di sini. Nah, dari hasil percobaan yang Wien lakukan, itu besarnya panjang gelombang maksimum dikalikan suhu mutlaknya, T besar di sini adalah suhu mutlak, itu hasilnya ternyata tetap sama, yaitu di sini adalah C ya. C-nya itu besarnya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang kira-kira satuan daripada C ini apa? Kan nggak ada satuannya tuh di situ. Satuannya kira-kira apa? Kita bisa cari loh satuannya. Satuannya kira-kira apa? Lambda satuannya apa? Meter ya. Dalam MKS, kita pakainya MKS ya, jangan satuan yang lain. T suhu mutlak itu dalam apa? Kelvin. Nah, ini tadi sama dengan apa? Sama dengan C. Berarti satuan dari ini ya. Ini berarti sama aja dengan satuannya C ini ya, satuan daripada C. Maka ini satuannya dalam apa? Meter Kelvin ya, meter Kelvin. Jadi nanti kalau kita mau cari lambda berarti sama dengan apa? C kita bagi dengan suhu mutlaknya. C di sini adalah C besar, bukan C kecil. Kalau C kecil itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu besarnya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Tetapannya ini tetapan Wien ya. C-nya ini 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin ya. Oke? Bilang oke lah. Jadi ini sebetulnya kamu baca sendiri bisa. Ya, baca sendiri bisa. Oke, nah ini yang berikutnya itu teori klasik tentang radiasi benda hitam ya. Hubungan antara J dan U yang dinyatakan yang sebanding dinyatakan oleh ini ya, bahwa J itu sama dengan U C per 4. Nah, bentuk fungsi universal dinyatakan pergeseran Wien itu dalam bentuk ini ya. Tapi yang kamu hafalkan yang tadi aja ya, karena ini nggak masuk di ujian ya. Nanti kalau kamu belajar tentang secara khusus di radiasi benda hitam, kamu akan mempelajarinya di tingkat perguruan tinggi. Itu kalau kamu masuk fakultas fisika. Ya. Ada yang tertarik masuk fakultas fisika? Ya. Oke, nah ini teori klasik tentang radiasi benda hitam ya. Kerapatan energi persatuan panjang gelombang itu adalah mu. Mu itu dirumuskan sama dengan 8 pi k T. T besar ini lambda pangkat minus 4. Nah, ini pernyataan ini dikenal dengan hukum
Rayleigh Jeans ya. Ini juga nggak masuk di ujian. Ya. Nah, sekarang ini teori Planck ya, teori Planck tentang radiasi benda hitam ya. Nah, Planck itu memulai dengan membuat suatu anggapan baru tentang sifat dasar dari getaran molekul-molekul dalam dinding-dinding rongga hitam itu. Nah, di mana radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul itu tidak kontinu, tetapi dalam bentuk paket energi ya, yang disebut dengan kuantum. Kuantum itu foton ya. Jadi besarnya energi itu N itu sama dengan N dikalikan H dikalikan F. Di mana H di sini itu adalah tetapan Planck. Tetapan Planck itu besarnya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 37 Joule-Scon. Joule ya, Joule-Scon ya. Nah, kemarin kita udah jelaskan ya yang ini ya, kenapa satuannya Joule-Scon ya. Nah, sekarang berikutnya molekul-molekul itu memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskret ya dari energi cahaya atau disebut dengan kuantum yang sekarang dikenal sebagai foton ya, disebut sebagai foton. Jadi ingat ya, En-nya ini ya sama dengan N dikalikan H dikalikan F ya. N-nya itu boleh dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang ini teori Planck tentang radiasi benda hitam ini adalah tingkatan-tingkatan energinya ya dari untuk tingkatan pertama itu energinya jadi untuk pindahin dari sini ke sini itu memerlukan HF, kemudian berikutnya lagi itu 2HF, 3HF, 4HF sampai dengan N-nya itu tak berhingga ya. Nah, hukum radiasi Planck ini ya di mu ini sama dengan 8pi Hc lambda pangkat minus 4 kemudian dibagi dengan E ya dipangkatkan Hc per lambda KT ini dikurangi 1 ya, itu seperti itu. Kenapa bisa begitu nanti kamu telusuri sendiri. Ya, tapi itu enggak diulangankan ya. Nah, sekarang ini ada soal nih ya, sebuah lampu natrium itu dayanya 20 watt. Watt ini daya ya, berwarna kuning, memiliki panjang gelombang 589 nm. Apa ini? N kecil itu apa? N kecil apa? Nano. Kalau mikro 10 pangkat minus 6. Kemudian nano 10 pangkat min 9. Pico 10 pangkat min 12 ya. Nah, berapa banyak foton yang dipancarkan lampu tersebut? Berarti kita menggunakan ini ya. E itu sama dengan V. V itu sama dengan P dikalikan T. Ya, N Hc per lambda. Berarti kita cari N banyaknya foton berarti ya. Ini berarti N. Maka N itu sama dengan PT dikalikan lambda dibagi dengan H dibagi dengan H kali C ya. C per lambda, C per lambda. C itu adalah apa? Kecepatan cahaya di sini ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Jadi ini sebetulnya pakai F juga nggak ada masalah sih ya, pakai frekuensi. Cuman kenapa kita menggunakan lambda? Kenapa kira-kira? Kenapa kita pakai lambda di sini? Karena yang diketahui adalah apa? Lambda. Lambda di sini panjang gelombang cahaya itu kan sama dengan apa? Cahaya dibagi dengan frekuensi. Nah, rumus aslinya di sini E itu kan sama dengan apa? N dikalikan HF kan? Ya, N kali HF. Nah, yang mau dicari adalah ini. Ya, kalau gitu maka N-nya itu sama saja dengan apa? P T per HF harusnya kan. Cuma F-nya ini berarti sama dengan C per lambda, jadi langsung masuk ke sini. Supaya langsung dapat rumusnya gitu loh. Ya, jadi ini C per lambda ini sama dengan frekuensinya. Ya. Jadi N-nya itu sama dengan P kali T dikalikan lambda dibagi H dikalikan C. C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kita bagi 20 kali 589 dibagi 6,63 dibagi, kemudian ini dikalikan 3 ya. Dibagi lagi nih ya, nanti tinggal kamu kalikan maka hasilnya sama dengan ini ya. Hasilnya 5,92 kali 10 pangkat 19 foton. Enggak usah dicatat, ini ada di buku cetak kok. Coba kamu cari. Nggak tahu halaman berapa ya, cari sendiri ya, suruh baca. Ada di buku cetak itu. Ya, coba kamu buka di sini. Radiasi benda hitam yang bagian A. Harusnya ada di buku cetak. Ada? Persis sama? Lah iya, ada tuh. Kalau yang baca pasti nggak nyatet. Makanya dibaca itu buku, ya. Oke. Ya, ini teori Planck tentang radiasi benda hitam panjang gelombang. Ini bentuknya ya. Ini energi satuannya relatif di sini ya. Seperti itu. Oke, nah berikutnya ini tentang dualisme cahaya.
Ya, menurut Newton, cahaya itu merupakan suatu partikel. Nah, menurut Huygens, cahaya itu merupakan suatu gelombang. Nah, eksperimen interferensi celah Gandayang ini berdasarkan ini. Kemudian ada penemuan gelombang elektromagnetik, itu eksperimen daripada Hertz berdasarkan hipotesis Maxwell. Nah, sekarang kalian waktu belajar tentang gelombang di kelas berapa ya? Kelas 11 ya? Kalau nggak salah kelas 11 sih. Ya, tentang interferensi, difraksi. Kalian ada pernah praktek nggak tentang difraksi? Menggunakan kisi difraksi? Belum ya? Nanti ya kita bikin praktek itu. Ada kisi difraksinya, asik itu kita. Cuman kalian harus punya apa namanya? Laser. Jadi pakai pointer bisa sih ya. Bukan laser-laser yang canggih-canggih ya, nggak usah pakai itu loh. Biasa yang untuk pointer punya atau biasa ada jual di mas-mas itu ya, itu ya ada di atas tapi baterainya yang nggak ada gitu. Nah, ini ya. Ini efek fotolistrik yang kita bahas kemarin tuh ya, menurut Planck ya. Radiasi yang dipancarkan benda hitam itu tidak kontinu melainkan berada pada paket energi yang disebut foton. Nah, besar energi itu bergantung pada frekuensi gelombang elektromagnetik, yaitu E-nya itu sama dengan H dikalikan F. Nah, untuk efek fotolistrik itu peristiwa keluarnya elektron ketika suatu permukaan logam itu disinari oleh radiasi elektromagnetik ya. Elektron yang keluar itu dinamakan dengan fotoelektron. Nah, kemarin kita udah bahas kan yang itu kan. Kita udah bahas, jadi ada apa? Permukaan apa yang disinari? Permukaan apa? Di sini ada permukaan logam. Lalu permukaan logam itu disinari apa? Cahaya ya. Nah, energinya apa? E sama dengan H dikalikan F. Lalu logam ini ya itu punya apa? Punya energi ambang, yaitu punya E0. E0-nya berarti ini sama dengan apa? H kita kalikan dengan F0. F0 itu adalah frekuensi ambang. Nah, jika energi foton ini lebih besar daripada energi ambangnya, maka elektron itu bisa keluar. Syaratnya apa? E harus lebih besar daripada E0. E0 itu adalah frekuensi ambang ya. Jadi ini akan ada elektron yang keluar tuh. Ya, ini elektronnya keluar dengan kecepatan V, berarti dia punya energi kinetik ya. Nah, karena E-nya lebih besar daripada E0, berarti selisihnya itu akan jadi energi kinetik. Jadi EK-nya sama dengan apa? Ya, sama dengan E dikurangi dengan E0 ya. Apanya yang sama di sini? Hanya sama kan? Berarti sama aja dengan apa? H dikalikan dengan F dikurangi dengan F0. F0 itu adalah frekuensi ambang. Untuk logam yang berbeda jenisnya, itu kan struktur atomnya berbeda. Berarti energi yang dimiliki oleh atom terluarnya juga berbeda. Maka frekuensi ambangnya berbeda, berarti energi ambangnya akan berbeda. Ya, ya itu tentang efek fotolistrik. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, nggak ada. Oh ya. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini tentang efek fotolistrik. Ya, ini percobaan dari efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu diselidiki oleh siapa ini? Halward dan Lennard ya. Nah, beda potensial relatifnya. Nah, ini EK maksimumnya itu sama dengan E dikalikan dengan V0. V0 itu adalah potensial penghenti ya. Beda potensial negatif terbesar yang menyebabkan tidak ada elektron yang tiba di plat logam itu disebut dengan potensial henti ya, potensial henti atau potensial penghenti. Jadi energi kinetik maksimumnya itu sama dengan E dikalikan V0. Kenapa E? E itu adalah elektron. Karena elektron yang keluar gitu ya. Jadi ini adalah beda potensialnya, kemudian ini arusnya, ini ceritanya cahayanya nih. Cahayanya yang masuk ke dalam sini ya, kemudian mengenai permukaan logam, kemudian ada elektron yang keluar dari permukaan logam itu. Jadi EK max-nya di sini sama dengan E dikalikan dengan V0. Oke. Ya, ini percobaan efek fotolistrik ya, hasil eksperimen fotolistrik yang gagal dijelaskan oleh teori gelombang cahaya. Jadi
fotolistrik ini tidak bisa dijelaskan oleh gelombang sebagai cahaya, tetapi bisa dijelaskan dengan menggunakan bahwa cahaya itu sebagai partikel, ya. Makanya ada dualisme tentang cahaya. Satu itu cahaya sebagai gelombang, yang satunya itu adalah cahaya sebagai partikel. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, ya. Tidak satupun elektron dibebaskan dari plat logam ketika frekuensi cahaya yang digunakan lebih kecil daripada frekuensi ambang yang khas untuk setiap logam. Nah, kemudian ini tidak bisa dijelaskan pakai cahaya sebagai gelombang. Kemudian jika frekuensi cahaya yang digunakan lebih besar, jumlah fotoelektron yang dibebaskan sebanding dengan intensitas cahaya. Ingat ya, jika frekuensi cahaya yang digunakan lebih besar, jumlah fotoelektron yang dibebaskan itu sebanding dengan intensitas cahaya, bukan sebanding dengan frekuensinya, ya. Frekuensinya lebih besar itu yang bisa melepaskan elektron. Tetapi kalau intensitas cahayanya lebih besar, maka akan lebih banyak elektron yang bisa dilepaskan, seperti itu. Nah, sementara energi kinetik maksimum elektron foton itu tidak bergantung pada intensitas cahaya, ya. Jadi EK tidak bergantung pada intensitas cahaya, tetapi EK itu bergantung pada apa? Selisih energi, ya, dari energi cahaya yang datang dengan energi ambangnya. Nah, arus fotoelektron itu terjadi hampir spontan bahkan untuk cahaya yang berintensitas rendah. Jadi kalau intensitasnya rendah masih enggak bisa terjadi fotolistrik. Masih bisa terjadi enggak? Bisa, tergantung pada frekuensinya. Yang penting frekuensi cahaya yang datang itu lebih besar daripada frekuensi ambang, maka efek fotolistrik itu masih bisa terjadi. Jadi tidak tergantung pada intensitas. Intensitas itu mempengaruhi banyak elektron yang bisa terlepas dari permukaan logam. Gitu. Ya. Oke, sekarang ya ini ya. Ini penjelasan efek fotolistrik oleh Einstein, ya. Jadi Einstein itu menyatakan bahwa dalam interaksi antar foton cahaya dan elektron di dalam logam, itu sifat partikel cahaya itu yang berperan. Nah, setelah terjadi tumbukan antara foton cahaya dengan elektron, foton itu memusnahkan diri dan menyerahkan seluruh energinya kepada elektron yang tertumbuk. Sehingga sebagian energi meningkatkan energi total elektron sehingga dapat mengatasi energi ambang, ya. Nah, sisanya menjadi energi kinetik maksimum, ya, yang tadi itu EK-nya itu sama saja dengan E dikurangi E0 atau dipakai W0 ya nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian E itu sama dengan HF, lalu W0-nya atau E0 itu sama dengan H kali F0, ya. Maka energi kinetik maksimum yaitu setengah mv kuadrat sama dengan HF dikurangi dengan HF 0, ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari kecepatannya tuh, mau cari kecepatan daripada elektron itu, gimana caranya nyari coba? Yuk, mau cari kecepatan. Gimana cara cari? Ini kan setengah mv kuadrat sama dengan HF dikurangi HF0, ya. Berarti V sama dengan apa? V kuadrat dulu deh. Berarti sama dengan 2H, ini kalikan F, dikurangi dengan F0, ya. Kita bagi dengan apa? Dengan massa. Massanya ini tentunya massa siapa? Yang dilepaskan siapa? Siapa yang dilepaskan dari permukaan logam? Yang keluar dari permukaan logam tadi siapa? Elektron. Berarti masanya di sini masanya siapa? Massa elektron. Ada yang ingat berapakah massa elektron? Kalau muatan elektron QE itu sama dengan berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom, ya. Kemudian kalau M elektron itu berapa? Kalau nggak salah ingat 3,1 gitu ya. Kali 10 pangkat berapa? Nanti kamu coba cari. Ya, berarti ini. Nah, jadi kalau cari kecepatan berarti ya apa ini? V kuadrat. Di akar, ya, berarti akar dari 2H. Ini per ME langsung nggak apa-apa. Ini F dikurangi dengan F0. Ingat, massa elektronnya harus dalam kilogram, ya. Frekuensinya tapi dalam hertz, ya. Dalam hertz. Tetapan Plancknya tadi kan 6,63 kali 10 pangkat berapa? Minus 34 Joule skon, ya. Oke. Kalau mau dicatat bilang, ya. Ya, nah ini tentang dualisme cahaya itu produksi sinar X. Bagaimana produksi sinar X itu terbentuk, ya.
Nah, ini ada tabung gas, sebuah tabung sinar X ya. Ini tabung sinar X. Ini ya, tabung sinar X. Ini ada filamen di sini, kemudian di sini ada target tungstennya ya. Jadi ini ada elektron-elektron yang terlepas masuk ke sini ya, menumbuk tungstennya, lalu ini memancarkan sinar X. Nah, ini sinar X ini yang dipakai untuk di rumah sakit atau di bandara itu ya, itu untuk mendeteksi barang-barang yang lewat di mana? Lewat dia yang akan masuk ke dalam bandara itu kan ada itu untuk apa namanya? Mendeteksi di situ ya, itu pakai sinar X itu ya. Kemudian di rumah sakit ya, itu biasa untuk melihat struktur tulang ya, itu menggunakan sinar X juga ya. Tapi orang tidak boleh terlalu sering di rongsen ya. Kenapa? Pada saat kita di rongsen itu minimal itu ada satu sel DNA atau RNA kita yang rusak. Jadi harus dalam jangka waktu tertentu nanti baru boleh rongsen lagi. Jadi nggak bisa sembarangan, aku mau rongsen deh. Lalu senang sekali, aku kemarin habis di rongsen loh. Lalu habis di rongsen senang gitu ya. Ya, berarti ada sesuatu yang nggak beres di tubuhnya kita ya. Itu jangan terlalu sering. Jadi biasanya dibatasin sih ya, dibatasin orang mau rongsen kalau 1 tahun ini udah rongsen berapa kali, itu mau rongsen lagi itu biasanya kecuali kalau emergensi dan harus di rongsen lagi ya nggak ada masalah. Ya, kemarin ibu juga di rongsen berapa kali tuh, kaki di rongsen, kemudian tangan di rongsen itu waktu lagi parah-parahnya berobat ya. Ya, nah ini ya. H dikalikan F itu sama dengan EK, ini F-nya adalah F maksimum ya. Nah ini untuk produksi sinar X-nya ya. Nanti kamu bisa baca sendiri, ini juga ada di buku cetak ya. Nah, silahkan dibaca. Ya, ini ya, ini momentum foton dan efek Compton. Nah, kalau tadi di efek fotolistrik itu yang ditembak pakai cahaya itu adalah logam. Sekarang di efek Compton yang ditembak ini adalah partikel, ya, partikel. Nah, partikel ini pada saat dikenai oleh foton ya, itu dia akan memancarkan foton lagi, ada foton yang terhambur. Tetapi energi foton yang terhambur ini menjadi lebih kecil daripada energi foton yang datang. Nah, lalu sisa energinya itu apa? Diserap oleh partikel itu untuk bergerak, ya. Jadi di sini anggaplah ini adalah elektronnya karena ditabrak oleh cahaya, ya. Ini ditabrak oleh cahaya, kemudian dia terpental. Nah, panjang gelombang foton itu ya menjadi kalau kenapa? Kira-kira bagaimana nih? Ini frekuensinya, itu harus pakai ini ya. Kalau enggak bisa dihapus. Ya, ini kan memiliki energi ya. Ini punya energi, energinya adalah H sama kalikan dengan F ya. Ini E-nya. Nah, ini adalah energi yang datang nih. Lalu cahaya yang dihamburkan, ini kita sebut aja dengan E aksen gitu ya. Ini sama saja dengan H dikalikan dengan F aksen. Nah, di mana F aksennya frekuensi cahaya yang dihamburkan oleh partikel itu frekuensinya lebih kecil daripada frekuensi cahaya yang datang. Nah, sekarang antara frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Loh. Kalian ingat rumus tentang gelombang enggak? V itu sama dengan apa? F dikalikan dengan lambda kan? Ya. Lalu karena ini adalah cahaya, maka kita menggunakan kecepatan cahaya. Jadi C itu sama dengan apa? F dikalikan dengan lambda. Nah, lambda berarti sama dengan apa? C dibagi dengan F. Nah, kalau F-nya membesar, maka lambdanya bagaimana? Mengecil. Kalau F-nya mengecil, maka lambdanya membesar. Nah, kalau gitu, ini cahaya yang datang kan H dikalikan F. Ini kan boleh ditulis sama dengan H, C per lambda kan? Ya atau ya? Nah, yang di sini ini kita boleh tulis H dikalikan C dibagi dengan lambda aksen. Nah, lambda aksennya ini di sini dengan dibandingkan dengan lambda, itu mana yang lebih besar? F aksen lebih kecil daripada F. Kalau gitu, yang mana? Lambda aksen dibandingkan dengan lambda besar atau kecil?
Kecil atau besar? Besar. Loh, terus gimana? Ini yang betul yang mana? Loh, ini F aksennya kan lebih besar. Nah, sekarang lambda aksen itu kan sama dengan C dibagi dengan F aksen kan? Lalu si lambda itu sama dengan C dibagi dengan F. F aksen lebih kecil dibandingkan dengan F. C, ya, berarti lambda aksen itu lebih besar dibandingkan dengan lambdanya. Panjang gelombang cahaya yang dihembuskan itu lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang cahaya yang datang. Kenapa? Karena frekuensinya ya yang dihamburkan itu lebih kecil daripada frekuensi cahaya yang datang. Berarti lambda aksen itu lebih besar dibandingkan dengan lambda. Maka selisih panjang gelombangnya di sini yaitu delta lambda sama dengan lambda aksen dikurangi dengan lambda itu sama dengan H per MC. Dikalikan dengan 1 dikurangi dengan cos theta. Ya, tetanya itu adalah sudut ini ya. Ini arah fotonnya itu kan lurus ke sini. Lurus. Hamburannya itu ke sana ya. Jadi tetanya ini ya. Tetanya itu sudut yang dibentuk oleh frekuensi cahaya yang terhambur dengan ini. Nah, ini tetanya ya. Seperti itu. Jadi delta lambda sama dengan lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi dengan MC kali 1 dikurangi dengan cos theta. Ingat ini, P itu momentum ya. Yang ini adalah momentum. Momentum. M dikalikan C. Ya, sama saja dengan HF dibagi dengan C. Lambda sama dengan C dibagi dengan F. P sama dengan H per lambda juga. Oke? Ya. Ini ada juga di buku cetak. Ya, ada juga di buku cetak. Oke? Bisa? Lanjut? Saya. Ya. Ya, ini hipotesis daripada de Broglie ya. Panjang gelombang de Broglie itu dirumuskan lambda sama dengan H per P. Atau P-nya itu sama dengan M dikalikan V. Momentum ini ya, momentum. Nah, sekarang berikutnya ya. N dikalikan H per MV. Jadi ini ya, N dikalikan dengan lambda. Itu sama aja dengan 2PR. Ya. Pi itu ya tetap sama dengan apa? Pi 3,14 ya tetap ya. Nah ini MVR itu sama saja dengan NH per 2Pi. Nah ini jadi MV itu adalah momentumnya ya dikalikan dengan R-nya itu sama dengan NH per 2Pi. Dirumuskan dari sini ya. Nah ini hipotesis de Broglie-nya ternyata terbukti gitu. Nah kemudian elektron dipercepat oleh tegangan pemercepat. Jadi energi potensial listrik itu sama saja dengan energi kinetiknya. Energi potensial listrik itu sama dengan E dikalikan dengan V-nya ya. Kamu ingat rumus W sama dengan Q dikalikan dengan apa? V ya. W sama dengan Q V kan? Itu rumus SMP itu loh. Ingat ya? Ingat ya? W sama dengan Q dikalikan dengan V. V di sini adalah V beda potensial. Q-nya di sini kita menggunakan elektron. Jadi EV sama aja juga setengah MV kuadrat ya. MV kuadrat M-nya itu adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Jadi kecepatannya ya, kecepatan itu berarti sama dengan akar 2 EV per M ya, elektron volt ini ya. Nah, panjang gelombang de Broglie elektron ini dirumuskan lambdanya sama dengan ini. Ya, sama dengan H dibagi akar dari 2 MeV. M-nya adalah massa, E-nya itu adalah elektron, V-nya adalah voltasenya ya. Silahkan dihafalkan. Gitu. Tapi bagian ini nanti yang keluar itu biasanya hanya efek fotolistrik dan efek Compton sih biasanya ya. Yang keluar di ujian. Ya, yang ini ya tentang mikroskop elektron ya. Nah, ini mikroskop elektron itu memiliki daya Ure sekitar 100 kali lebih besar dibandingkan dengan mikroskop biasa. Nggak tahu di lab biologi ada mikroskop elektron nggak? Kalian nggak tahu? Oh, nanti tanya Pak John. Pak John ada mikroskop elektron nggak? Karena kita di lab fisika nggak ada mikroskop sih. Ya, masuk di lab biologi semua. Oke, sudah finish sampai di sini kita pembelajarannya. Sampai di sini saja. Ya, jadi sekarang Ibu stop share aja ya. Ini ada di buku cetak semua kok. Oke, sekarang untuk review lagi aja ya. Review kita masuk di whiteboard ya. Oke, kita pakai whiteboardnya.
Ya, untuk mengingat kembali. Ya. Radiasi benda hitam tadi. I sama dengan apa tadi? P dibagi dengan A. Di mana P itu sama dengan apa? E to T pangkat 4. Ini dibagi dengan A ya. E to T pangkat 4. Jadi kalau ini naik ke sini, I dikalikan A itu berarti sama dengan apa? E to T pangkat 4 ya. Jadi P sama saja dengan E to T pangkat 4. E itu nilainya berapa? Antara berapa? 0 sampai dengan 1. Kalau 1 berarti dia menyerap seluruhnya, hitam sempurna ya. Ya, kebanyakan benda itu di antara 0 dengan 1 ya. Ya. Kemudian berikutnya untuk efek fotolistrik tadi. Efek fotolistrik yang disinari apa? Lempeng logam. Lempeng logam ini disinari dengan apa? Dengan cahaya ya, dengan cahaya ini disinari cahaya ke sana ya. Kemudian energi daripada cahaya itu sama dengan apa? H dikalikan dengan F atau bisa juga sama dengan apa? H C per lambda. Kalau misalnya panjang gelombangnya sekian gitu ya. Nah, sekarang di sini itu dia punya fungsi kerja bisa pakai E0 ya atau kita menggunakan W0 juga boleh ya, sama aja dengan apa? H F0. Syaratnya supaya ada elektron yang keluar itu apa? Apa syaratnya? Energi harus lebih besar daripada energi ambang ya. Maka ini akan keluar dengan kecepatan V atau dia akan memiliki energi kinetik. Di mana besarnya energi kinetik sama dengan apa? E dikurangi dengan E0 ya. Atau sama dengan apa? H dikalikan dengan F dikurangi dengan H F0. Jadi boleh juga ini dikeluarkan sama dengan H kali F dikurangi dengan F0 ya. Ini untuk efek fotolistrik. Jika intensitasnya makin besar, I makin besar, maka apa yang terjadi? N elektron itu juga akan makin besar. Apakah I ini mempengaruhi proses terjadinya efek fotolistrik ini? Mempengaruhi tidak? Intensitasnya besar itu pasti enggak? Kalau intensitasnya besar pasti enggak terjadi pasti tidak efek fotolistrik itu terjadi? Pasti tidak? Sudah pasti? Kalau I-nya besar pasti terjadi efek fotolistrik? Belum tentu. Tergantung apa? Energinya, frekuensinya ya. Kalau F-nya itu lebih besar daripada F0, maka ini pasti apa? Pasti terjadi apa? Efek fotolistrik ya, pasti terjadi ya. Ya, oke, yang berikutnya untuk efek Compton. Apa tadi yang disinari efek Compton? Yang disinari cahaya itu adalah apa? Partikel ya. Cahaya ini memiliki frekuensi F dan memiliki panjang gelombang lambda ya. Jadi di sini berarti energinya itu juga sama saja dengan H dikalikan F atau energinya sama dengan apa? H C dibagi dengan lambda ya. Nah, lalu pada saat partikel ini dikenai cahaya, maka dia akan menghamburkan cahaya ya. Frekuensi cahaya yang dihamburkan itu adalah F aksen, panjang gelombangnya adalah lambda aksen. Lalu energinya sebagian itu digunakan untuk elektron ini bergerak ya. Nah, ini sudutnya tetanya itu di sini ya. Tadi panjang gelombangnya ya, selisih antara panjang gelombang dikurangi dengan panjang gelombang yang cahaya yang datang sama dengan apa tadi? H per apa? M apa di bawah? MC ya? MC ya, dikalikan dengan 1 dikurangi dengan apa? Cos theta ya. Lalu untuk satunya apa lagi tadi? Lambda maksimum. Lambda M dikalikan dengan apa? Yang sama dengan C?
Win, pergeseran Win dikalikan dengan apa? T, suhu mutlaknya ya, lambda M dikalikan T sama dengan C ya. Lalu masih ada apa lagi? Panjang gelombang de Broglie. Yuk. Ya. Oke ya. Nah, sekarang misalnya nih ya, misalnya ada lempeng logam nih ya. Disinari dengan cahaya frekuensinya misalnya sama dengan 2 MHz. Lalu F0-nya ini sama dengan 1,2 MHz. Nah, kira-kira ada elektron enggak yang terlepas? Ada enggak elektron yang terlepas? Ini 2 MHz, yang di sini 1,2 MHz. Ada enggak yang terlepas? Ada ya, karena F lebih besar daripada F0, berarti ada elektron yang terlepas dengan kecepatan V. Pertanyaannya, berapakah V-nya? Sama dengan berapa? Coba, kalian carinya gimana? Eka sama dengan apa? E dikurangi dengan E0 ya. Berarti 1/2, apa ini? M V kuadrat sama aja dengan HF dikurangi dengan HF0 ya. Maka untuk cari V berarti sama dengan apa? 2H dikalikan F kurangi dengan F0. Ini kita bagi dengan apa? Tentunya masanya adalah massa elektron ya. Lalu ini cabut A. Nah, coba kamu kerjakan. Coba cari massa elektron sama dengan berapa? H tadi sama dengan berapa? 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule Scon. Kemudian massa elektron berapa? Ayo, massa elektron. Cari. Oh, 9,11 ya. 9,11 kali. Oh, yang ibu ingat 31-nya tadi ya. 3,1 salah ya. Min 31 kilogram ya. Ya, coba sekarang cari ya. Nah, ini mega itu berarti 10 pangkat berapa? 2 kali 10 pangkat 6 ya, hertz ya. Ya, silakan coba dihitung.